videonya pas kalau grup. Sip lah, mantap. Jadi videonya lu kayak Hatur nuhun. Suara Abi jelas Pak? jelas Pak. Juga lamun kami nganggep video mah. Oke, selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room. Mohon ditunggu sebentar. Kita akan mulai dari jam 8:30 pas. 8:30 pas ya. Ya. Cek sound Bu Henti, cek sound. Halo, Abi jelas Pak? Ya. Jelas. Jelas, ya. Menawi pada di-share wae di dia Bu. Mohon ku Bapak we pintennya. Mangga. Mohon. Abi mah nyareos sungkur tanya. Mangga Bu, siap. Maklum ina tuh power. Ya. Masih hujan kan ya Bu? Kuma Pak? Masih hujan? Hujan masih Pak. Ya, sami di DG Bu, mudah-mudahan mah ke punten kendala ya insyaallah. Biru jeung sumping kanggo Pak Agus, Pak Dede, nu rebet. Hatur nuhun. Sami Pak, mugia lancar sukses kakadena. Amin, atur nuhun Pak Dede. Sami. Kopina mana kopina? Kopina yang mah ditinju Pak, sanes ditubruk. Bayang kieu mah kedaya di kopi ya. Nah, rasa hujan kieu. Kacan sumping anu nyuguhan kopina teh geura Bunisa ya teh. Oh gitu, aya pun berarti mah pada nyuguhan pisang goreng kenapa sih? Awas Pak, hangat kene mah. Di sawah sama ayah pun sampai. Berarti gerang goreng tahu ya. Pak Soleh kemana Pak Soleh? Radir. Tuh. Titir. Paling tepung lainnya. Naon deui atuh Pak. Mumpung di tiwarang di bumi da kamari geuningan cita-cita hayang gaduh kalender nu bareureum geuningan. Pak Soleh tadi pengkeran aya naon tah? Kayak orang tewak ya. Biasa bari ngasuh. Ngasuhnya. Ai pakidik ngasuh teh. Oh, abi mah tak acan Pak diasuh kene Pak. Lu atuh kayak ngapem. Siap nih. Tahu atuh tuh. Mohon ya teh kaleresan. Sena ditunda. Nah, Mohon Pak, mudah-mudahan saya ngalah lah. ngangge webek we. Bebek.
Siap. Awal pes. Panginten Bapak Ibu atas setengah salapan orang kawitan wae lah nya. Mangga. Ah, Mohon panginten orang di unmute. Di mute rasa deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia PCT Batch 6 Jawa Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan peserta PCT Batch 6 Jawa Barat serta Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ruangan kami yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir dan berkumpul pada acara ini melalui video conference tentunya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh panitia, peserta, serta partisipan dalam acara seminar kecil ini dalam tema membangun dan membangun kemampuan dan karakter guru di era milenial. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Sidik Permana dari SMK Padat Kembang selaku host pada kesempatan kali ini, dan nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh teman dan rekan saya juga, yaitu Pak Soleh Permana sebagai moderator dan tentunya sebagai narasumber kita yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu Ibu Heti. Baiklah, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara diberikan kelancaran serta kemudahan untuk 1 jam ke depan. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan berikutnya akan disambung oleh Bapak moderator kita, dan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Bapak Soleh Permana selaku moderatornya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sidik atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Sidik punten nyungkeun profil Ibu narasumber, Pak Sidik nyungkeun di-share. Baik ku Abi Pak, baik ku Bapak. Oh, Pak Sidik kalasan ya Abi dina laptop ieu tah aya ayeuna hilap kacang kapur gitu. Oh ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, ya terima kasih atas kehadiran di room kami. Pada malam ini seperti biasa jumpa lagi dengan duet Permana, Soleh Permana Sidik Permana bersama seorang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, ya, yaitu Ibu Heti Sugiyati yang sehari-harinya berdinas di MTS 4 MTSN 4 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan materi yang cukup menarik, ya, yang cukup menarik bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya, dimana pada zaman milenial ini, anaknya milenial, maka diharapkan gurunya pun harus milenial juga, ya, berpikir dengan cara milenial, ya. Pada kesempatan kali ini materi yang akan dibawakan oleh Bu Heti yaitu membangun kemampuan dan karakter guru di era milenial, ya. Nanti pada saat pemaparan ini nanti mungkin akan ada 2 termin yang akan saya buka. Yang pertama yaitu pemaparan dari narasumber, ya. Kemudian setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab atau diskusi
ya, dan diskusi antara narasumber dengan Bapak dan Ibu yang hadir di room ini ya. Kemudian nanti setelah itu ada closing statement dari narasumber dan moderator dan diakhiri dengan penutupan dari host mungkin ya. Baik, untuk mempersingkat waktu udah muncul Pak. Nah ya, ini kata saya sebagai moderator dan yang narasumber Pak Sidik. Nah ini ya, ini narasumber kita Ibu Heti Sugiati ya. Beliau tinggal di Salopa ya. Ini di Salopa di Kabupaten Tasikmalaya ya. Kemudian CV-nya lumayan banyak nih. Ini karya tulisnya lumayan banyak ya. Pernah membuat modul pembelajaran matematika kelas 11 dan latihan ujian nasional. Ini tahun 2020 ya. Kemudian ini Valentine Day ditinjau dari perspektif Islam. Wah, ini banyak juga nih buku-buku yang dikeluarkannya ya. Ada antologi puisi. Wah, pokoknya luar biasa lah ini narasumber kita ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Heti sebagai narasumber untuk memaparkan materi apa yang akan dibawa ke sini dan Bapak Ibu bisa menyimaknya ya. Terima kasih. Silakan Ibu Heti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bertemu kembali di meeting room PCT Batch 6 Jawa Barat Grup 12C. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Soleh Permana selaku moderator yang akan memandu efektifnya acara ini, kepada Pak Sidik Permana selaku host yang akan mengatur ketertiban di room ini. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh duo Permana yang hebat dan super keren ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang berkenan bergabung membersamai kami di room ini, kepada PJ Wilayah Pak Alam Bahtiar dan instruktur Ibu Nisa Atipah yang selalu memberikan motivasi dan dedikasinya. Terima kasih Pak, Bu. Baik Bapak Ibu semua, mengenai CV tadi sudah diperkenankan secara singkat oleh Bapak moderator. Nah, materi yang akan disampaikan pada malam ini mengusung tema mengenai membangun kemampuan dan karakter guru di era milenial. Namun mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, ini bersifat sharing saja ya, dari apa yang saya alami, kemudian nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh sharing pengalamannya juga. Baik Bapak Ibu hebat semua, saya mulai materi ini dengan tema membangun kemampuan dan karakter guru di era milenial. Nah, sebagai guru, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi anak di era milenial ini? Ya, tentunya perubahan yang harus dilakukan oleh pelaku pendidikan, yaitu perubahan pola pikir yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengapa demikian? Karena pendidik harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dengan tujuan supaya pendidikan kita tidak tertinggal oleh negara lain yang tentunya telah lebih dulu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan di era 4.0 ini harus melek teknologi, mampu mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan yang menggunakan akses internet dalam pembelajaran. Pendidik harus kreatif dalam menciptakan ruang kelas internet dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dulu misalkan segala hasil karya anak ditempelnya itu di papan dinding
yang dipajang di luar kelas. Kalau di era ini pajangannya ditambah melalui akses internet, ya, bisa melalui web sekolah, Facebook, dan aplikasi lainnya. Nah, dengan maksud supaya eksistensi pembelajaran diketahui oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, kita tentunya perlu juga mengenai personal branding. Ini sangat diperlukan, tentunya dengan tidak bermaksud untuk ria. Nah, kemudian bagaimana supaya hasil pendidikan kita meningkat? Nah, supaya meningkat, menurut pendapat saya, ini harus dimulai dari guru. Guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak malas untuk membaca. Nah, kita ketahui bersama ya, bahwa Allah menyuruh kita untuk membaca dan belajar menulis. Seperti yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama yaitu disuruh untuk membaca. Maka kita harus membaca. Kemudian, sasaran terpenting di era ini adalah setidaknya guru itu harus melek 3 literasi, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, kalau dulu misalkan literasi penting itu adalah calistung, membaca, menulis, dan menghitung, maka hari ini melek 3 literasi ya, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, era ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau lebih dikenal dengan cyber system. Sistem ini mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan waktu. Nah, dengan sistem ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan sigap menyediakan fasilitas yang memadai baik di kota terutama di daerah terpencil dalam menyongsong era pendidikan pada revolusi industri 4.0 ini. Setidaknya ada 2 karakter yang harus dimiliki oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Di antaranya, pertama, guru harus memiliki karakter meletek. Apa itu meletek? Melek teknologi, ya. Kemudian kedua, guru itu harus kreatif. Nah, dari kedua tersebut, yang pertama tadi disebutkan bahwa guru itu harus melek teknologi, kemudian yang kedua harus kreatif, ya. Guru meletek itu guru yang bagaimana? Nah, di sini tidak ada yang abadi ya di dunia ini selain adanya perubahan. Zaman terus berubah. Pun demikian dengan dunia pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Guru di era revolusi 4.0 ini harus melek teknologi. Guru meletek harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Hal ini tentunya harus dipahami oleh guru era milenial dengan maksud untuk menyeimbangkan perubahan zaman sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan selama ini kita menggunakan Microsoft PowerPoint dengan menggunakan proyektor, itu diasumsikan sebagai penggunaan teknologi sehingga sudah merasa menjadi guru yang melek teknologi atau meletek. Nah, tentunya asumsi ini untuk perubahan zaman sekarang tentunya terlalu dangkal ya. Nah, hal yang paling mendasar dalam era ini adalah penggunaan akses internet dalam pembelajaran. Nah, perlahan namun pasti, proses pembelajaran diarahkan menuju penggunaan media digital secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, yaitu guru kreatif. Nah, guru kreatif era ini merupakan guru yang mampu menciptakan ruang kelas internet dalam berinteraksi pembelajaran. Kalau dulu misalkan hasil kerja anak itu tugas portofolio ya atau kerja kelompok harus dipajangnya itu misalkan dalam mading atau di ruang kelas saja. Nah, maka untuk di era digital ini dikatakan lebih kreatif ketika hasil kerja peserta didiknya itu di-upload ya di web sekolah atau guru bisa menjadi bagian dinding dari karya peserta didik.
Tentu cara konvensional yang dulu itu dengan menempel hasil karya siswa sudah mulai beranjak ke dunia digital. Yang hasil karyanya bisa dilihat oleh siapa saja, ya. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah? Nah, kita sebagai guru harus mempersiapkan diri dengan rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi yang dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, guru kreatif mampu mendorong para peserta didik untuk mampu berkarya mengerjakan tugas-tugas dalam web guru atau sekolah ya, sebagai bagian dalam pembelajaran. Karya ini bisa berupa publikasi artikel, video pembelajaran, dan yang lainnya. Hal ini akan membuat peserta didik lebih kreatif karena mereka dituntut menjadi untuk lebih perfect lagi dalam karyanya. Kemudian tidak bisa disangkal juga bahwa salah satu hambatan dari guru dalam akses internet, walaupun perangkat teknologi semacam laptop, HP, proyektor ini sangat mendukung ya, hambatan lainnya juga bisa bersifat personal, di mana pembelajaran ini mengharuskan waktu mengajar guru itu lebih panjang. Guru tidak hanya mengajar dalam tatap muka, tetapi melayani pembelajaran di luar jam pelajaran. Ini merupakan perjuangan guru milenial yang mau tidak mau harus menjadi salah satu karakter integritas sebagai pendidik. Kemudian itu salah satu hambatannya. Nah, proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi 4 kompetensi ya yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21 ini. Nah, keempat kompetensi ini harus dimiliki anak, sehingga harus dapat mengintegrasikan atau memasukkan keempat kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran, atau yang sering kita kenal 4 kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21 itu yang kita kenal dengan 4C ya. Yang pertama itu mengenai critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Kemudian kedua kolaborasi atau kemampuan bekerja sama dengan baik. Ketiga communication atau kemampuan berkomunikasi, dan keempat creativity atau kemampuan dalam berkreativitas. Nah, tentunya kita harus mengajak anak untuk mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran, di sini guru layaknya seorang arsitek ya, yang dapat merancang lingkungan belajar sehingga menghasilkan berbagai kreasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa fakta yang dilakukan oleh guru sebagai arsitek pembelajaran dalam sehari-hari. Nah, dalam proses pembelajaran sehari-hari yang pertama, mengapa guru dikatakan arsitek ya? Karena yang pertama, guru mampu menyusun rancangan pembelajaran melalui rencana pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian, kedua, untuk menyampaikan pembelajaran, ini guru menggunakan model atau metode. Nah, sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman yang bervariasi. Banyak metode dan model pembelajaran yang diketahui mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, namun guru hendaknya mampu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, ketiga, guru mampu membuat langkah-langkah dan strategi pembelajaran supaya dalam pelaksanaannya terarah. Nah, seorang guru menuangkan rencana pelaksanaan dalam RPP ini tentunya untuk sekarang lebih dipermudah lagi. Nah, perubahan kebijakan yang semula dalam RPP itu harus tertuang 13 komponen inti. Untuk saat ini cukup dengan 3 komponen inti dalam pembuatan RPP yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, ini kalau tidak salah ya,
yang terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Kemudian yang keempat, guru harus melakukan evaluasi terhadap langkah atau strategi pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, dengan cara menganalisis hasil belajar peserta didik. Apakah sesuai dengan harapan yang ditentukan, yaitu mendapat nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan atau belum tercapai. Kemudian yang kelima, nah ini apabila tahapan evaluasi dan analisis sudah dilakukan, maka guru melakukan introspeksi diri dan merencanakan untuk menindaklanjuti dengan berkomunikasi secara efektif baik kepada peserta didik maupun orang tua, ya, apa yang menyebabkan hasil belajar itu tidak sesuai dengan harapan. Tentunya ini harus ditindaklanjuti. Nah, kemudian ini hasil dari pengalaman saya selama mengajar gitu ya. Setidaknya ada 15 ciri guru idaman masa depan yang mampu bertahan dengan profesinya. Tentunya ini saya minta pendapat juga kepada murid di madrasah tempat saya mengabdi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa guru idola, guru yang diidamkan oleh peserta didik itu diantaranya. Yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, kelembutan hati dan kejernihan berpikir ini dapat dilihat pada saat berinteraksi dengan murid. Tidak harus dengan cara berteriak-teriak. Nah, kalau misalkan anak ada kesalahan, misalkan bisa menggunakan kata-katanya yang mudah dimengerti, mudah didengar, sehingga bisa ditaati. Kemudian yang kedua, mampu berpikir kritis atau critical thinking, ya, dalam menghadapi perkembangan zaman. Bisa berpikir kritis. Kemudian selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, dengan ini berkomunikasi dengan baik tentunya dengan peserta didik, dengan guru yang lainnya, atau dengan para pemangku kepentingan pendidik melalui berbagai perangkat media. Kemudian mampu berkreasi dalam mempersiapkan materi belajar yang menyenangkan dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, memiliki kemauan kuat untuk terus belajar dan berkarya. Nah, selanjutnya, mampu menjaga sikap dan perkataannya. Nah, supaya tidak menyinggung orang lain ini ya, terutama murid. Justru misalkan kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang penuh hikmah. Harus kata-kata yang penuh hikmah yang bermanfaat untuk kemajuan peserta didik. Nah, berkomunikasi secara bijak, mengetahui kapan dirinya harus berpendapat atau menjadi pendengar yang baik, kapan harus mendengarkan pertanyaan murid, dan kapan harus menasihati muridnya. Jadi guru yang diharapkan itu mampu menjaga sikap dan perkataannya. Kemudian jangan lupa berpenampilan elegan. Nah, ini tercermin dari cara berpakaian, yaitu misalkan pakaian saat tatap muka itu ya tentunya kita harus menjaga penampilan ya. Dilihat dari pakaian yang bersih, kemudian kalau perempuan bisa menutup aurat, laki-laki juga sama. Kemudian pakaian seperti ini bukan berarti harus mahal ya, atau baru, tapi pakaian yang senantiasa terjaga kebersihan sehingga enak untuk dipandang. Kemudian memiliki etos kerja yang baik pada profesi yang tengah dijalaninya ya, maka dia akan sepenuh hati untuk menjalaninya karena sadar bahwa profesi sebagai guru itu bisa meningkatkan etos kerjanya. Kemudian memiliki disiplin waktu, nah, serta pandai memanfaatkan waktu secara produktif untuk menghasilkan karya terbaik ya. Kemudian memiliki pemahaman bahwa profesi mengajar itu bukan hanya sekedar hadir di kelas,
hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi baginya mengajar itu adalah cara untuk terus belajar menjadi guru yang profesional. Nah, selanjutnya memiliki prestasi. Nah, maksud di sini memiliki prestasi diri yang diraihnya adalah ketika dia mampu menghasilkan sebuah karya, misalkan baik karya tulis, karya bahan ajar, atau karya kemampuan diri. Nah, terutama yang dilihat oleh peserta didik itu dilihat dari karya dalam bahan ajar ya, materi ajar yang diberikan dilihat dari itunya. Kemudian peserta didik juga menganggap bahwa guru itu memiliki prestasi. Kemudian jangan lupa, guru itu harus memiliki kesabaran. Nah, guru sebagai fasilitator harus mampu berlaku sabar ya, bersikap sabar di kelas yang kita ajar. Ya, bahkan sering sekali kita menemukan murid misalkan yang sulit sekali untuk menangkap pelajaran. Nah, walaupun sudah sering diulang, namun tetap saja tidak bisa. Ya, disinilah kesabaran itu dibutuhkan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, guru harus mampu menahan diri serta tetap memberikan harapan kepada murid bahwa dirinya bisa. Sehingga dengan begitu, murid akan tumbuh semangatnya. Bukan justru semakin dicaci maki, apalagi meluarkan kata-kata atau menganggap kamu itu bodoh. Nah, sekali-kali guru itu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan para murid. Nah, seorang guru ini harus bisa menyadari kemampuan yang dimiliki oleh muridnya itu berbeda-beda, sehingga metode pengajaran itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Kemudian paham bahwa murid itu merupakan individu mandiri yang sedang belajar. Dengan demikian, guru akan menghargai setiap murid sebagai individu mandiri yang sedang belajar dan tidak dijadikan sebagai beban. Nah, kemudian yang terakhir, seorang guru itu ya tentunya harus mencintai profesinya. Nah, sehingga dapat melaksanakan peran sebagai guru dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dengan rasa senang tanpa beban. Kemudian ini selanjutnya saya juga dengar kata mereka ya. Saya pernah ngobrol dengan peserta didik. Di sini misalkan dengan X ya, di sini ada lupa namanya. Tidak apa-apa saya sebut di sini. Asalnya di sini saya X tidak diganti ya. Nah, saya tanya kepada dia ya, menurut saya guru yang ideal itu guru yang bersabar dalam mendidik muridnya namun tegas. Nah, di saat ada seorang murid yang tidak mengerti pada pelajaran yang sedang dipelajari, guru itu tidak marah apalagi sampai mukul meja. Namun guru itu membimbing muridnya sampai bisa. Nah, tetapi bukan berarti harus terus lembut. Guru itu tegas dalam mendidiknya. Di saat muridnya masih belum paham juga, guru itu memberi pengarahan terlebih dahulu kepada muridnya. Nah, misalkan cara supaya mudah memahami pelajaran, kemudian cara agar bisa menjadi rajin, menghindari sifat malas, dan guru selalu memberikan motivasi. Nah, kemudian saya juga, ini menurut yang lainnya, guru ideal yang diharapkan di era sekarang itu adalah guru yang mampu menjadi motivator bagi murid-muridnya. Tak pernah membeda-bedakan muridnya. Tegas namun penuh kasih sayang terhadap seluruh muridnya. Sabar terhadap sikap muridnya. Mampu memotivasi muridnya untuk berani berkompetisi dan mengambil resiko tinggi untuk meraih prestasi yang terbaik. Nah, tidak berpihak pada salah satu murid, tidak menceritakan hal-hal yang kurang baik pada diri murid kepada guru yang lain. Tentunya ini karena anak juga memiliki harga diri ya. Kemudian menunjukkan dan memberikan contoh kedisiplinan kepada murid. Contoh, masuk dan keluar itu harus tepat waktu.
Kemudian menurut seorang lagi yang saya tulis di sini hanya menurut 3 orang. setengah 9. Nah, di sini menurut Farhan ya. Menurut saya guru yang ideal yang diidamkan oleh anak zaman sekarang itu ya hampir sama pendapatnya ya. Guru yang bisa memotivasi muridnya untuk lebih semangat belajar dan pada proses pembelajarannya tidak membosankan. Terus ada sesekali hiburan atau untuk membuat muridnya tidak jenuh dan tidak mengantuk. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan guru tadi, guru yang kreatif ya. Dan harus bersikap tegas terhadap murid yang melanggar peraturan sekolah. Baik Bapak Ibu, itu mungkin pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ini sharing ya. Nanti Bapak Ibu boleh sharing pendapatnya bagaimana. Silakan nanti di sesi tanya jawab. Untuk pemaparan materi cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetty yang sudah memaparkan mengenai karakter guru di era milenial yang ternyata cukup mempunyai skill yang harus kita tingkatkan, lumayan harus tinggi ya ke sini karena ada 3 literasi yang harus kita tingkatkan di sini, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia ya. Jadi banyak anggapan orang menganggap bahwa guru itu profesi yang disepelekan oleh sebagian orang ya. Ternyata banyak hal yang orang lain tidak tahu mengenai guru gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita buka sesi tanya jawabnya. Saya lihat nanti di sini Pak Dede Rahayu nih, ada Pak Dede Rahayu yang sudah ngirim pesan yang bertanya lewat message. Karena pertanyaannya panjang ya, saya akan buka langsung saja ke beliau untuk langsung bertanya ya. Silakan Pak Sidik untuk membuka mikrofon untuk Pak Dede supaya langsung bertanya ke narasumbernya. Ya, halo. Pak Soleh. Ya, siap Pak Dede, langsung aja. Baik, Ibu, ada beberapa hal yang saya simak dari pembahasan yang Ibu sampaikan berkaitan dengan pendidikan di era milenial ya Bu. Yang pertama, bagaimana persepsi Ibu tentang pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dulu dibandingkan dengan pendidikan yang dilakukan oleh generasi sekarang, dilihat dari nilai-nilai karakter dan etika Bu. Yang kedua, elemen-elemen pendidikan apa saja yang diperlukan generasi milenial Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi saat ini. Nah itu Bu pertanyaannya. Terima kasih Pak Sidik. Ya, sama-sama Pak Dede. Bu Hetty udah menangkap ya Bu pertanyaannya Bu? Ya, iya Pak. Iya. Ya, silakan Bu diskusikan aja Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Dede Rahayu atas pertanyaannya. Kita di sini sharing ya. Kalau nanti saya kurang puas karena ini bukan alat pemuas ya Pak ya. Bisa nanti kita sharing. Nah, untuk yang pertama mengenai persepsi nilai karakter yang pengajaran yang dulu mungkin dengan yang sekarang ya Pak. Mengajar dengan konvensional, kemudian yang sekarang di era digital. Tentunya ini ada perubahan yang signifikan ya. Kalau menurut pendapat saya sendiri, kalau pendidikan zaman dulu itu kan karakter ke orang tua itu sangat berbeda ya, dilihat dari perkembangan zaman sekarang. Kalau dulu misalkan anak-anak itu lebih taat ke orang tua, nah kalau sekarang anak-anak itu kebanyakannya itu membangkang gitu ya ke orang tua.
Mengapa seperti itu? Karena ini salah satunya bisa juga dikarenakan adanya perkembangan zaman. Nah, di sini tentunya harus diimbangi dengan agama, dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, karakter-karakter yang dulu kalau misalkan anak didik selaku misalkan selalu sopan, santun, nah sekarang juga harus diperkembangkan seperti itu. Dengan salah satu caranya, ya anak tersebut harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru supaya karakter-karakter yang baik dulu orang tua kita ajarkan tetap bisa dilaksanakan oleh anak-anak era milenial sekarang ini. Nah, yang saya rasakan untuk pengaruh dari perkembangan zaman ini, apalagi anak sekarang kan kebanyakannya bermain gadget ya Pak ya, kebanyakan misalkan kebanyakan ada yang membangkang misalkan terhadap orang tuanya, baik terhadap guru. Nah, ini harus ada komunikasi yang efektif juga Pak, antara guru kemudian dengan orang tua, harus ada komunikasi yang efektif ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, elemen apa saja yang diperlukan misalkan untuk perkembangan zaman sekarang, di antaranya ya kita harus semua elemen masyarakat dilibatkan Pak. Harus ada komunikasi yang efektif seperti yang tadi sudah saya katakan. Ini ada komunikasi yang efektif antara orang tua, kemudian antara pihak sekolah juga Pak. Itu barangkali Pak Soleh mau menambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau menanggapi, saya buka aja ke forum. Ya, kita diskusi aja di sini ya, kita nyampe saja. Silakan Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau menambahkan, silakan di raise hand aja atau ketik di kolom chat juga silakan. Pak Sidik, ada yang mau ditambahkan Pak Sidik? Paling ini Pak makan dari pertanyaannya mungkin tadi satu belum ini untuk elemen nomor 2-nya Pak. Barangkali Bu Heti bisa ditambahkan lagi. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Elemen-elemen pendidikan apa saja yang diperlukan generasi milenial Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi saat ini? Mangga Bu Heti, barangkali ada yang bisa menjawab mengenai pertanyaan ini Pak Bu Heti, silakan. Ya, baik Pak. Menurut pendapat saya ini mengenai elemen-elemen di sini ya, berarti ini harus ada komunikasi yang efektif Pak antara orang tua, kemudian guru juga di sekolah, sehingga anak-anaknya itu bisa berkarakter baik juga gitu Pak. Bapak barangkali mau menambahkan, silakan Pak. Boleh Bu, saya coba sharing juga, coba tambahkan. Tadi yang disebutkan Ibu, saya cukup setuju ya, sangat setuju bahkan mengenai elemen-elemen itu. Jadi terkadang sih yang saya lihat, yang saya rasakan saat ini kadang untuk elemen-elemen yang terutama di luar lingkungan pendidikan sekolah itu kadang menjadi seperti menitik beratkan bahwa pokoknya saya titip anak di sekolah ya buat dia menjadi yang lebih hebat atau gimana gitu. Sedangkan dalam segi pembelajaran pun kan kita tidak sepanjang waktu gitu untuk bisa mengawasi atau bisa memberikan arahan, bimbingan kepada anak. Karena kan mungkin hanya 6-8 jam di sekolah dan sisanya mungkin ada di rumah. Jadi untuk elemen-elemen yang tadi Ibu sebutkan saya sangat setuju. Jadi tidak hanya di sisi pihak sekolah saja atau guru saja, tapi di pihak orang tua pun juga harus sama-sama saling bekerja sama tentunya biar bisa menciptakan atau mencetak generasi milenial yang bisa menjawab tantangan tentunya.
Paling itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain dari ya waalaikumsalam dari Pak Yayat silakan Pak. Nah, Pak Yayat. Ya, nah. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama menanggapi apa tadi pertanyaan atau masalah elemen ya yang sepertinya masih sedikit perlu kita lebih bedah lagi. Elemen pendidikan di sini itu tergantung dari perspektif mana tadi yang dipertanyakan. Yang pertama jelas elemen kalau dilihat dari tatanan sosial itu diantaranya jelas guru, siswa, orang tua, masyarakat itu harus sama-sama saling menguatkan itu dalam pendidikan. Nah, tapi ini kan sasarannya adalah elemen apa yang dibutuhkan oleh generasi milenial. Tentunya ini dalam rangka tantangan globalisasi. Nah, tadi kalau dilihat dari sudut pandang tadi ya. Sekarang yang lebih menusuk lagi adalah ditinjau dari kecapapan apa. Itu elemen itu yang paling penting. Nah, kita mengenal ada istilah yang pertama anak harus memiliki keterampilan apa? Keterampilan literasi. Literasi sudah disinggung tadi, ada literasi digital, literasi dan sebagainya. Dan yang kedua ada kompetensi kecapapan abad 21. Yang empat itu creative thinking, kreativitas thinking, collaborative thinking, dan communicative thinking. Itu mau tidak mau itu salah satu dari tantangan yang harus dilakukan dan dikuasai. Dan yang ketiga elemen apa? Yaitu elemen skill karakteristik sampai 14. Nah, jadi sebetulnya ini elemen di sini itu memang bisa ditinjau dari aspek faktor-faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang memang harus diraih oleh si peserta itu sendiri. Dan kita hidup di generasi abad 21, kecapapan abad 21 ya tadi ada tiga, yaitu literasi, kemudian kompetensi yang harus itu yang 4C itu, dan adalah yang ketiga adalah karakteristiknya sampai 14. Dan tadi sudah lebih detail dijelaskan oleh narasumber. Nah, itu barangkali sebagai tambahannya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah memang benar bahwa pendidikan yang terjadi antara generasi lama dengan generasi sekarang ditinjau dari anaknya apa sih yang menjadi perbedaan yang mendasar gitu. Nah, kalau saya punya perspektif atau sudut pandang yang lain adalah begini. Kalau dulu orang itu sekolah itu betul-betul niat dan motivasi yang tinggi, jarang mereka bisa sekolah. Dulu itu jarang, sehingga motivasinya beda. Kalau sekarang itu jangankan istilahnya anak motivasinya tinggi sebetulnya, karena sudah digratiskan. Apapun juga anak itu ya sekolah. Ya dampaknya akibatnya seperti ini, motivasinya jelas berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Menurut saya otomatis imbasnya pada saat muncul teknologi, dan mereka kurang begitu siap. Karena betul Ibu menyampaikan bahwa salah satu karakteristik yang mendasar dari generasi Z sekarang ini apa? Stabilitas emosional itu mereka tidak stabil. Tidak stabil itu proses pendewasaannya itu mereka. Karena apa? Ya pengaruh-pengaruh itulah. Nah itu barangkali Pak Sidik sebagai tambahan saja. Ya nanti kita pantau lah diskusi apa ya mungkin sifatnya gitu ya, saling berbagi pengalaman informasi. Sementara itu saja Bu. Hidayat, terima kasih. Siap, mangga. Mau di room ini terima kasih ya. Siap, mangga. Ya, terima kasih Pak Yayat yang begitu membuka nih wawasan dari kita nih. Baik, Bapak dan Ibu ada yang menanggapi? Pak Dede, Pak Dede masih menanggapi. Silakan Pak Dede, langsunglah saja Pak Dede. Ya, bagi saja Pak Dede sharing. Mas Soleh, Bu Eti, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan juga oleh Ibu dan Bapak ya, tentu kita sepakati selain elemen-elemen pendidikan yang tadi disampaikan, terdapat juga penyesuaian dan konsep pendidikan yang harus dicapai dalam kontekstualisasi pendidikan di era milenial, baik pendidikan bagi siswa generasi Z atau generasi Alpha. Ini perlu diimbangi dengan pengajaran keterampilan teknikal skill, konseptual skill, dan interpersonal skill. Nah, pertanyaannya, menurut Anda bagaimana keterkaitan dan implementasinya di lapangan
dari masing-masing skill tersebut. Itu Bu. Ya, terima kasih. Mangga Bu Heti bisa menanggapi lagi Bu Heti. Ya, ini pertanyaan dari Pak Dede Rahayu ini mengenai keterkaitan implementasi ya Pak. Ya, betul Bu. Keterkaitan implementasi dari berbagai elemen ya Pak. Ya. Ya, tentunya ini Pak sangat berkaitan erat ya antara implementasi yang ada ini saling keterkaitan, saling ada keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya gitu Pak ya. Bapak ini masih jelas nggak ya Pak? Jelas, jelas. Oh, jelas Bu. On, lanjut aja Bu. Oh, Bu. Apa, Bu Iya Heti? Pak, sebentar. Ada Pak? Ada apa Bu? Jelas Bu, silakan Bu dilanjut Bu. Ya, jadi tentunya ini sangat keterkaitan ya antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Nah, keterkaitannya di mana? Misalkan saling keterkaitannya itu kita lihat dari hasil didikannya itu, Pak. Dilihat dari karakter anaknya. Misalkan karakter anak yang berperilaku yang baik misalkan ya, dapat dilihat dari hasil didikannya itu, dapat dilihat dari tingkah laku anaknya itu, Pak. Jadi itu keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsungnya dari perilaku anak tersebut. Itu Pak, barangkali yang lain mau menambahkan silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan silakan, ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk diskusi ini. Boleh Pak. Boleh. Silakan. Diperbolehkan. Silakan Pak Yayat, silakan. Ada waktu 3 menit lagi Pak Yayat. Pak Dede, salam kenal ya Pak Dede. Kumaha sehat. Pak Dede, coba di review lagi lah inti itunya, di review lagi, barusan saya kurang fokus. Biar kita bisa. Tentu di dalam paradigma pendidikan saat ini kita mengenal ada kontekstualisasi pendidikan di era milenial ini yang sangat pentingnya, yaitu technical skill, conceptual skill, dan interpersonal skill. Nah, ketiga konsep ini tentu harus bisa menyatu dan bisa terimplementasi di lapangan, sehingga generasi milenial dalam proses pembelajarannya ini bisa betul-betul utuh, menyeluruh bagaimana yang kita harapkan. Nah, tentu harus ada keterkaitan dan implementasi yang real nyata. Nah, yang ditanyakan bagaimana keterkaitan dan implementasi dari konsep ketiga hal tersebut, Pak Yayat. Iya. Waduh, ini mah cukup mendalam ya. Bagus Pak Dede. Oh gini, Pak Yayat. Pak Dede. Ya Pak Dede, ini 3 skill ini memang yang harus digulirkan ya oleh paradigma, apalagi kita tetap mau tidak mau dalam kurikulum nasional tetap harus mengikuti tentang kurikulum internasional, kurikulum global. Jelas seperti itu. Nah, tadi kaitannya implementasi terhadap ketiganya itu dari skill yang tadi yang Pak Dede sebutkan, apa istilahnya itu, mulai skill interpersonal gitu kan, dan sebagainya. Nah, jelas di sini ini kan dalam ranah kontekstual learningnya kan, dalam arti kontekstual kan artinya sesuai dengan kenyataan konteks sekarang, up to date terhadap sesuatu paradigma pendidikan sekarang. Anak-anak ketika sekolahan formal ataupun non formal, mereka tidak hanya sebatas verbalisme dalam arti hanya verbalitas saja, tapi dengan skill-skill yang diajarkan, baik skill keterampilannya, kemudian dengan skill konseptualnya, dan skill interpersonalnya. Interpersonal kan dalam arti kemampuan dalam memanage sendiri itulah. Interpersonal ada intrapersonal, nah seperti itu. Akhirnya ketiga elemen ini nanti dia, contoh lebih lah Pak, misalnya begini. Contoh real begini, misalnya dalam pelajaran prakarya, anak itu belajar tentang sesuatu. Nah, membuat sesuatu, dia browsing, dia cari sesuatu, sumber ini sesuatu A, itu sudah terjadi skill. Kemudian skill konsepnya, skill apanya. Kemudian yang kedua,
memanfaatkan apa? Yaitu skill tentang skill kemampuan IT dan sebagainya. Artinya mereka buat suatu, seperti kita buat playernya, buat apanya, sampai mereka mampu untuk mempost ke dunia. Nah itulah, jadi lulusan-lulusan yang diharapkan dengan kolaborasi 3 skill tadi, mereka betul-betul bukan hanya lulus sekolah, hanya tidak bisa apa-apa. Tadi mereka sudah bisa meng-create sesuatu produk. Makanya nanti dalam pembelajaran sekarang ini tidak hanya sebatas teoritis, tapi mereka bisa memix antara kemampuan IT-nya, kemampuan konsep-konsepnya, dan di situ ada terjadi interpersonalnya dalam arti kolaborasinya dengan kawan-kawan yang lainnya. Itulah yang dibutuhkan oleh era sekarang ini, dan yang terakhir harus didukung juga dengan skill karakter, skill literasinya juga, dan skill literasinya juga. Di situ akan berbaur dan menjadi satu sebagai dasar untuk menuju perkembangan pembelajaran di era abad 21 ini. Mungkin itu kalau saya itu bukan seperti saya Pak D. Mungkin lah yang lain bisa lebih ini lagi. Mungkin itu Pak Sidik, Ibu siapa yang bisa saya sampaikan. Baik. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Hayat. Aduh, ini kayaknya diskusinya makin menarik dan sepertinya perlu waktu yang cukup panjang untuk mendiskusikan ini nih. Ya. Cuman kita terbatas oleh waktu juga nih, Bapak dan ya, Ibu. siap. Ya, kita kopi padanya. Nanti kita lanjut saja diskusinya di grup ya. Karena diskusi mengenai masalah ini adalah diskusi yang sangat menarik dan tidak cukup hanya dibatasi waktu dengan 1 atau 2 jam. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Perlu diinformasikan bahwa link presensi sudah ada di chat, silakan Bapak Ibu sudah bisa mengisinya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini kita dengarkan closing statement dari narasumber kita Ibu Heti. Maka Ibu Heti dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede Rahayu, kemudian Pak Yayat yang sudah menambahkan tadi materinya ya. Terima kasih sekali. Nah, kemudian untuk closing statement-nya, jadilah guru pembelajar yang mampu menjawab tantangan zaman. Jadilah guru favorit yang kehadirannya selalu dirindukan. Kata-katanya menginspirasi, kemudian sikapnya diteladani, nasihatnya menyejukkan hati. Terima kasih Pak. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu narasumber Ibu Heti Sugati. Baik Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir kegiatan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila selama kegiatan tadi banyak hal yang Bapak dan Ibu tidak diinginkan. Mohon maaf apabila tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu tepat saya serahkan kepada host Pak Sidik. Mengapa Pak Sidik? Nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sekali lagi mari kita beri aplaus untuk narasumber dan moderator kita, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di meeting room ini, dan tentunya tadi ada beberapa masukan dari dan tambahan dari Pak Dede, kemudian dari Pak Yaya. Terima kasih atas pemaparan-pemaparannya juga, menjadi kita semakin lebih terbuka lagi tentunya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.